Haleluya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan hari ini. Kami datang membawa pujian penyembahan kami yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami itu menjadi wangi di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini penyembahan kami berikan kepadamu Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan, ini syukur kami Bapa. Haleluya. Oh Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari naikkan pujian ini dengan iman kita kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau
perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa. Oh, ku takkan takut, sebab Kau besertaku, sebab Kau menolongku. Haleluya. Oh, kami bersyukur kepadamu, punya Allah yang dahsyat. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kedahsyatanmu. Haleluya. Kiara labaralabase, kiara labashikanananamo. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yeah. Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Layak Engkau Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Oh, namamu besar termulia. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita sudah muji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan saat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kami dapat memuji muliakan nama-Mu. Kami boleh beraktivitas sepanjang minggu dan semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu yang menguatkan kami, menegur, mengajar, bahkan memimpin kehidupan kami, untuk kami lebih
berharga di mata Tuhan untuk kami lebih lagi menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini Tuhan. Kami siap diberkati firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kabar? Shalom. Saya percaya kita semua dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah LOB Ministry. Sekalipun kita menyaksikan di dalam program, di dalam YouTube ini, mungkin gak banyak yang menyaksikannya. Tetapi saya mau berpesan kepada kita semuanya. Siapapun saudara yang mendengarkan program ini, biarlah kita menjadi terang Kristus. Kita menjadi garam. Saya percaya untuk menjadi garam, untuk menjadi teladan, kita tidak harus menjadi pendeta. Kita tidak harus jadi gembala. Kita tidak harus menjadi majelis. Kita tidak harus menjadi pelayan Tuhan di mimbar. Mungkin kita jemaat biasa. Mungkin saudara ibu rumah tangga. Saudara sebagai anak. Saudara sebagai pekerja, karyawan, PNS. Mungkin kita hanya sebagai karyawan bawahan saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa saudara dijadikan Tuhan untuk menjadi garam. Kita semuanya diciptakan Tuhan untuk menjadi garam. Apa artinya garam? Adalah memberikan teladan, memberikan pengaruh buat orang-orang di sekitar saudara dan saya. Nah, saudara Tuhan, kadang-kala kita dianggap sepele. Kita dianggap remeh dengan orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti halnya garam. Garam sesuatu hal yang sepele. Bahan dapur yang sangat murah meriah adalah garam. Nah, saudara Islam Tuhan, garam kegunaannya itu sangat banyak sekali. Garam bisa untuk mengawetkan daging, mengawetkan untuk es batu. Bahkan garam juga bisa untuk dipakai untuk membuat masakan lebih enak lagi. Nah, saudara Tuhan, bahwa untuk menjadi garam, kita tidak harus sekolah pendeta. Untuk menjadi garam, menjadi pengaruh yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Kita hanya perlu memuji, berdoa kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-19 sampai ayat ke-22. Ini menceritakan tentang Elisa ketika menyehatkan air di Yeriko. Ayat yang ke-19, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, Elisa berkata, jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikian air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini singkat cerita mujizat yang dilakukan oleh Elisa ketika dia menerima urapan roh yang daripada Elia. Yang pertama adalah dia membelah sungai Yordan, yang kedua adalah dia menyehatkan air. Nah, penduduk pada saat itu dia melihat bahwa Yeriko adalah tempatnya baik. Tempatnya adalah luar biasa. Tempatnya mungkin mewah, bagus. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, berkatalah penduduk kota Yeriko itu kepada Elisa. Dia ngomong, Tuhan, cobalah lihat, letak kota ini itu baik, seperti yang Tuhan kulihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Saudara, tidak ada satu orang pun, sekalipun dia di tempat yang baik, tempatnya bagus, tetapi tidak ada kehidupan di sana. Mungkin secara materi dia hidup, mungkin secara jasmani dia hidup, tetapi secara roh, secara spiritual, dia mengalami gangguan, dia mengalami tekanan, dia tidak mengalami damai sejahtera.
Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, orang pada saat itu dia berada di tempat yang baik. Tetapi ada satu yang mengganjal yang tidak membuat dia damai sejahtera tinggal di daerah itu. Ada apa? Di sini airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya percaya tidak ada orang yang mau tinggal sekalipun semuanya baik, harta materi baik, tetapi kalau tidak ada damai sejahtera, ada kematian, ada keguguran, ketidakberhasilan, dilihat secara kasat mata baik tempat itu. Tetapi secara spiritual, secara roh, ada sesuatu yang membuat orang di daerah itu mengalami keguguran, mengalami kematian. Mungkin saja secara materi tidak mati, secara jasmani tidak mati, tetapi roh yang membuat orang situ rohnya mati. Dan di sini dikatakan bahwa Elisa ngomong kepada orang-orang di situ, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Saudaraku ini kasih Tuhan, kadangkala kita menganggap remeh garam itu, tidak berharga. Tetapi ternyata ada satu hal yang mengandung yang luar biasa di dalam garam ini. Nah, saudara dan saya adalah garam. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dikatakan bahwa saudara dan saya adalah garam dunia, teladan. Nah, garam itu kalau sudah tidak asin, apa gunanya? Bagaimana saudara dan saya kita menjadi garam di dunia ini yang mereka tidak mengenal Yesus, yang mereka tidak mengenal Tuhan? Lewat saudara dan saya mereka akan mengenal Tuhan. Dan saudara dan saya bagaimana kita menjadi garam? Harus ada Tuhan dalam kehidupan kita. Harus ada Yesus dalam kehidupan kita. Dan ketika Elisa dia mengambil sebuah mangkok yang baru dan menaruh garam di dalamnya, maka Elisa membawa garam itu ke tempat sumber mata air. Ayat ke-21. Kemudian pergilah Elisa ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian ataupun keguguran bayi. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya percaya, mungkin kita sepele, saudara dianggap remeh. Kita dianggap kecil karena kita minoritas. Tetapi ketika saudara menjadi garam, ada roh Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara bisa mengubah keadaan di mana tempat itu mungkin kumuh, tempat itu mungkin tidak diberkati, tempat itu mungkin terkutuk, tempat itu mungkin sering ada terjadi keguguran atau pembunuhan. Ketika saudara ada roh Tuhan, saudara menjadi garam, saudara menjadi tiang doa di tempat itu, saudara melepaskan berkat tempat itu menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Oh, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus membawa dampak yang positif, membawa perubahan yang positif dimanapun kita berada. Seperti garam yang dilemparkan kepada Elisa di sumber mata air, di mana mata air itu mengeluarkan air yang tidak sedap, sumber yang tidak baik, sumber yang membawa racun, sumber yang membawa kematian. Tetapi ketika saudara ada di sumber itu, saya percaya sumber yang membawa kematian, sumber yang membawa kutuk, sumber yang membawa keguguran bayi itu, ketika saudara ada di sana, saudara dapat merubah sumber kutuk itu menjadi sumber berkat. Karena saudara dan saya bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Saudara dalam Tuhan, saya percaya kalau kita percaya dalam diri kita ada Roh Kudus, ada Yesus, kita siap menjadi garam dan kita dapat merubah sumber mata air yang tidak baik
mata air kutuk, mata air yang mendatangkan kematian, kita terdapat merubahnya dan menjadi sumber air yang menghidupkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ke-21 di sini berkata, kemudian pergilah ia ke mata air. Elisa, dia pergi di tempat yang tepat ke mata air, di mana mata air itu mengeluarkan satu spirit kutuk, spirit kematian, spirit keguguran setiap ibu yang mengandung, spirit yang tidak baik, spirit yang membawa keguguran, membawa kematian, membawa kutuk, membawa sakit penyakit di daerah itu. Sumbernya dikalahkan terlebih dahulu. Sama seperti kejadian firman Tuhan yang lainnya. Kalau kita mau menjarah, menjarah sesuatu tempat, yang kita pegang harus yang terkuat terlebih dahulu. Kita jarah dia. Kita kalahkan dia. Bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus. Kita jarah terlebih dulu. Kita kalahkan terlebih dulu bosnya, kuasa kegelapannya. Sama seperti Elisa. Sumber mata airnya yang mengeluarkan kutuk, yang mengeluarkan kematian, spirit yang mengeluarkan keguguran bayi, spirit yang membuat orang hamil meninggal pada saat itu, diubah oleh Tuhan lewat Elisa, lewat media garam yang ada. Oh haleluya. Saudara jangan kecil hati. Mungkin kita dikucilkan, mungkin kita dianggap remeh, mungkin kita dianggap minoritas. Tetapi ketika saudara dan saya ada Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, saudara bisa merubah kutuk menjadi berkat. Seperti yang dilakukan oleh Elisa. Tuhan yang disembah Elisa sama yang saudara sembah dan yang saya sembah. Kalau dia sanggup melakukan seperti apa yang Elisa lakukan, maka Tuhan pun yang sama sanggup melakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Saudaraku ini kasih Tuhan, mari hari-hari ini kita membawa dampak yang positif buat orang-orang di sekitar kita. Kita membawa dampak bagi orang-orang, saudara-saudara kita, khususnya bagi orang-orang yang seiman, khususnya bagi keluarga kita. Dan setelah itu kita sudah menjadi berkat buat keluarga, menjadi berkat atas saudara-saudara kita seiman. Jangan pandang merek gereja mana, kita harus jadi berkat dia. Jangan pilih kasih. Saudara untuk menjadi garam, jangan pilih kasih. Adakah garam dia ngomong kepada orang yang memasak, aku hanya mau dipakai untuk capcay, aku hanya mau dipakai untuk sayur bening, aku hanya mau dipakai untuk sayur sop, aku hanya mau dipakai untuk nasi goreng. Gak ada saudara dalam Tuhan. Garam dia siap setiap saat, kapan saja mau dipakai, masakan apapun dia melakukannya. Sama seperti saudara dan saya. Saudara dan saya adalah garam. Jangan sampai kita tawar. Kalau kita tawar, maka tidak ada gunanya. Maka hanya dibuang di jalan dan diinjak oleh orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini mengajarkan kehidupan saya secara pribadi. Biarlah hidup kita boleh menjadi teladan, menjadi terang, menjadi garam dimanapun saudara berada. Jangan lihat orangnya. Oh, kalau orang ini aku mau jadi terang buat dia, aku mau jadi garam buat dia, aku mau baik buat dia. Oh, kalau orang ini saya nggak mau deh. Saudaraku dikasih Tuhan, garam dia tidak memilih. Dia mau dipakai masak apa saja, dia bisa menyesuaikan. Harusnya saudara dan saya, kita dapat menyesuaikan dimanapun kita berada. Kita bisa menggarami mereka. Sehingga mereka melihat bahwa dalam diri saudara dan saya ada Yesus Tuhan yang hidup. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan yang akan memampukan saudara untuk menjadi garam, menjadi teladan, menjadi terang. Di tengah-tengah keluargamu terlebih dahulu. Setelah itu di tengah-tengah saudara kita seiman. Ingat,
Jangan pandang merek gereja. Tetapi biarlah kita menjadi garam. Siapapun, dimanapun kita berada, di kantor, di perusahaan, di pekerjaan, di pelayanan, terlebih di keluarga, kita harus menjadi garam. Saudara tidak akan menjadi garam di dunia, di luar sana, kalau kita belum menjadi garam dalam rumah tangga, keluarga yang ada. Dan saya pastikan, kalau saudara menjadi garam di keluarga, saudara menjadi garam di dalam jemaat, saya pastikan saudara sanggup melakukan menjadi garam di dunia yang belum percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu dan kemurahan-Mu Bapa. Mampukan kami untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Khususnya buat keluarga kami, rumah tangga kami, di dalam jemaat di mana kami beribadah, bahkan kepada semua orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mampukan kami untuk menjadi garam, sehingga kami boleh menjadi garam di luar sana, bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan, Yesus ditinggikan. Berkati bangsa Indonesia, pemulihan bangsa Indonesia terjadi. Secara ekonomi, materi, Tuhan Engkau pulihkan. Terlebih secara rohani Tuhan, bangsa Indonesia mengalami pemulihan, keselamatan yang daripada Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, saat hari ini, aku berdoa dalam nama Yesus, pemerintahan bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Mulai dari pemimpin teratas, bahkan sampai pemimpin terendah, sama-sama mereka menerima berkat yang daripada Tuhan. Mampukan mereka untuk membawa bangsa Indonesia untuk kembali ke jalan-Mu yang benar Tuhan. Berkati semua para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para majelis Tuhan, para semua gereja yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah mereka boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini Bapa. Terima kasih. Biarlah berkat Abraham, berkat Yakub, berkat Israel, menyertai berkat Ishak, menyertai dalam kehidupan saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan. Bersama katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Maju terus dan semangat menjadi garam buat banyak orang. Haleluya.